Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1379. Meskipun tampaknya tidak terlalu parah, tamparan itu memicu cedera internal yang disebabkan oleh energi darah yang paling benar dan paling membara dari Teguh. Membuat pertarungan ini sangat sulit untuk dilakukan. Kehebatan tangga surga tahap ke-6 ternyata hanya segitu saja. Rina mendominasi pertarungan. Dia tertawa dingin sebelum menyerang lagi. Setan kacau balau. Pelindung tubuh kura-kura. Raja Iblis kembali. Jiwa kura-kura bersinar. Kedua belah pihak saling menyerang. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka saling bertarung dengan beberapa serangan. Setelah beberapa trik ini, meskipun Mahaguru Kura selalu berhasil menghentikannya. Tapi setiap kali dia mengumpulkan tenaga, itu menyebabkan guncangan pada luka di dalam tubuhnya. Dan darah yang paling benar dan paling membara membawa dampak yang lebih serius. Tidak bisa terus seperti ini. Mahaguru Kura menyadari masalahnya, setelah sedikit menjauh dari Rina, dia mulai menggunakan sihir rahasia. Pelindung roh kura. Kekuatan yang digunakan oleh Mahaguru Kura adalah keahliannya yang terbaik. Melindungi seluruh tubuh dengan napas kura-kura yang spiritual sehingga lawan tidak bisa menyerangnya dan tidak dapat merusaknya. Iblis ular menelan langit. Rina melihat situasi ini, dia mengeluarkan napasnya dengan anggun. Aura ular iblis di tubuhnya semakin kuat, penuh dengan keinginan dan mencekam. Seolah dia benar-benar seperti ular iblis yang menelan dan memuntahkan dunia. Iblis ular turun. Bersaing dengan siapa? Duar. Pada detik berikutnya, kedua orang itu bertarung lagi. Kali ini, Rina benar-benar menekan Mahaguru Kura. Bukan dia sendiri yang menekan. Tapi kedua belah pihak melancarkan serangan sihir yang menghancurkan. Iblis ular dan jiwa langit kura. Aura perlindungan Mahaguru Kura dihancurkan seketika oleh Rina. Dia terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan suara yang sangat nyaring. Saat bangkit, matanya menatap Rina dengan penuh kejutan. Ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Jelas-jelas iblis ular terakhir di dunia sudah dimusnahkan di Gunung Kemala. Kenapa masih ada aura iblis ular di tubuh pemimpin Sekte Kegelapan? Tidak masuk akal. Tidak ada yang tidak mungkin. Rina tidak mengejar kemenangan. Dia hanya berkata dengan dingin, apa sekarang kamu bisa melakukan permintaanku sebelumnya? Mahaguru Kura menggelengkan kepala dengan sinis dan dengan acuh tak acuh berkata, di wilayahku, belum ada orang yang bisa membuat aku menyerah. Pun Raja Serigala, meskipun dia gagah perkasa, dia terlalu lemah untuk menjadi lawanku. Karena dia tidak bisa melewati 3 level. Maka aku tidak akan memberitahunya jawaban dari pertanyaannya. Kalau kamu ingin menggunakan kekerasan, maka kita akan melalui itu. Setelah berkata demikian, Mahaguru Kura beristirahat sejenak dan bersiap untuk bertarung lagi. Rina melihatnya dengan tatapan tidak respek. Kilatan tajam muncul di matanya, dan keinginan untuk membunuh bangkit. Namun, dia tidak mengulangi tindakan tersebut. Tetapi dengan lembut menepuk tangan sebanyak 3 kali. Plak, plak, plak. Dengan tepukan tangan yang bergema, bayangan lain muncul di luar ruangan terkunci. Orang itu adalah Manggala Naga, pemimpin sekte yang mengenakan topeng. Tuan, Manggala Naga dengan patuh melakukan salam. Cih. Mahaguru Kura melempar pandangan sinis ke arahnya. Ekspresi wajahnya penuh dengan kebencian seperti bunga matahari yang hampir meledak. Apa sekarang? Pemimpin sekte Kegelapan yang gagah berani ini berencana untuk menyerangku dan mengepung orang tua yang buruk ini. Dihadapkan pada sikap aneh dan misterius dari Mahaguru Kura, Rina menunjukkan senyum yang ceria. Kamu sendiri menyebut dirimu seorang kakek yang buruk. Jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan seekor kura-kura tua yang tersisa seperti kamu untuk melawan 2 orang sekaligus. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak datang sendiri. Kami hanya perlu menahanmu selama 10 menit. Anak buahku di luar sudah cukup untuk membunuh murid-muridmu dengan bersih sampai tidak ada yang tersisa. Kata-kata penuh kebencian ini diucapkan dengan tenang oleh Rina. Setelah mendengar itu, Mahaguru Kura langsung marah. Coba saja, kalau kamu benar-benar melakukan itu, aku siap mengorbankan nyawa. Cukup. Bab 1380. Sebelum Mahaguru Kura bisa menyelesaikan ucapannya, Rina sudah memotongnya dengan nada sinis. Aku bahkan tidak ragu sedikit pun saat membunuh beberapa pejabat di Serenara. Kamu bisa terus mencoba untuk keras kepala, dan lihat apakah aku benar-benar berani atau tidak. Mahaguru Kura sedikit tersedak mendengar ucapannya.
Pemimpin Sekte Kegelapan terkenal dengan sikap membunuhnya. Tidak ada seorang pun di Serenara yang tidak tahu atau tidak sadar. Mahaguru Kura tidak berani benar-benar mencobanya. Kamu, anak muda, tidak tahu etika. Mahaguru Kura menjadi sangat emosi. Dia menahan napas sejenak dan mengeluarkan kalimat ini. Akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan putus asa, "Baik, aku janji padamu. Jangan menyakiti anggota sekteku. Aku akan pergi memberitahu Raja Serigala jawaban dari pertanyaannya." Setelah mengatakan itu, Mahaguru Kura tidak bisa menahan diri. Alis putih salju dan jenggotnya bergetar bersamaan. Dia jelas-jelas sangat marah. Cepat. Melihat itu, Rina memerintah Manggala Naga di belakangnya, tangkap semua murid dari garis keturunan Mahaguru Dewa. Jika Raja Serigala sudah mendapatkan informasi dan pergi, baru lepaskan mereka. Siap, laksanakan. Manggala Naga menjawab dengan suara lantang, lalu segera berbalik dan pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Mahaguru Kura yang diancam seperti itu, menggerakkan sudut mulutnya hingga tertarik dengan keras. Namun Rina terus mengawasinya. Akhirnya, dia tidak berani menyerang dan hanya bisa mencari Teguh dengan kepala tegak. Kondisi di sini, Sena memapah Teguh keluar dari padang gurun, kemudian mencari tempat yang cukup rata untuk duduk dan dia sendiri memberikan akupuntur dan perawatan luka padanya. Teguh. Sena menyadari kelemahan Teguh dan dengan simpati berkata, "Sebenarnya kamu tidak perlu begitu keras berjuang." Teguh tidak menjawab. Dia hanya fokus pada penyembuhan luka. Tidak lama setelah itu, dia menstabilkan cedera dan kekuatannya sudah mulai pulih. Teguh menghela napas panjang dan menggelengkan kepala lalu berkata, "Aku punya alasan yang harus aku perjuangkan." Sambil berkata, dia berdiri. Sambil menggendong senapan panjang, dia berjalan ke tempat yang baru saja dia datangi. Semua pasukannya sudah datang. Dia harus mendapatkan jawaban. Teguh baru saja memikirkannya. Tadi, Mahaguru Kura sudah menghisap darahnya. Kondisi tubuh Mahaguru Kura pun pasti tidak akan begitu baik. Teguh. Sena melihat situasi tersebut, dia menghentikannya dan berkata dengan serius, "Kekuatan Mahaguru Kura sangat kuat. Mungkin dia telah melepaskan belenggu itu dan memasuki dunia yang baru. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu tidak bisa melawannya meskipun berusaha sekeras apapun." Teguh secara otomatis mengabaikan kalimat berikutnya, dia mengernyitkan dahi dan bertanya, "Sena, apa yang kamu maksud dengan melepaskan belenggu itu?" "Belenggu apa?" Dia merasa ada yang tidak beres. Mahaguru Kura pasti memiliki sesuatu yang belum pernah dia dengar sendiri. "Aku akan jujur padamu." Sena memilih untuk mengungkapkan kebenaran kepada Teguh untuk mencegahnya. "Sebelum datang ke sini, kakek pernah memberitahuku tentang rahasia yang diucapkan oleh penjaga agung sebelum beliau pergi ke barat dengan menunggang burung bangau. Di atas alam bela diri suci, sebenarnya ada satu lapisan belenggu. Setelah mencapai puncak alam bela diri suci dan membuat kemajuan, maka akan masuk ke tahap belenggu. Dalam belenggu ini, kelihatannya seperti mengunci nasib terakhir para Masteren. Namun sebenarnya begitu kunci ini terbuka, kamu akan benar-benar memasuki dunia baru. 1. Cukup untuk disebut sebagai surga. Dewa, kata ini seketika mengguncang Teguh dengan sangat dalam. Ternyata masih ada belenggu yang mengikat setelah mencapai tingkat alam bela diri suci. Melepaskan belenggu tersebut berarti mencapai tingkat dewa. Ini benar-benar berita yang membuat Teguh terkejut untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti ini setelah sekian lama. Sena memberitahunya saat ini, maka kebenaran atau kebohongan tidak diragukan lagi. Mungkin, Teguh segera menyadari bahwa Mahaguru Kura merupakan seorang master yang telah mencapai tahap kunci dalam perjalanan menjadi seorang ahli. Plop, tepat pada detik itu, suara yang jelas dan nyaring menghentikan pembicaraan mereka berdua. Teguh dan Sena secara bersamaan melihat ke arah sumber suara. Sesosok bayangan datang. Orang itu adalah Mahaguru Dewa. Bab 1381. Senior Mahaguru Kura, kamu. Sena mengira Mahaguru Kura datang untuk mengejar Teguh. Dia terkejut dan segera mendekat, siap untuk memberikan nasihat. "Raja Serigala, kamu sangat bagus." Ternyata, ucapan pertama Mahaguru Kura menghilangkan kekhawatiran Sena dan membuat Teguh sedikit bingung. "Aku memutuskan untuk memberitahukan semua hal tentang Kaisar Api padamu." Apa yang terjadi? Teguh dan Sena saling bertatapan, keduanya melihat keraguan di mata satu sama lain. "Senior Kura, kenapa?" Teguh dengan penuh perhatian menatap Mahaguru Kura, ingin tahu alasan di balik semuanya. "Cukup mudah."
Mahaguru Kura dengan seksama memandang Teguh dan menjawab dengan asal, aku melihat diriku sendiri saat muda di dalam dirimu. Jadi aku memutuskan untuk melanggar aturan sekali untukmu. Diri sendiri saat muda. Teguh semakin bingung. Namun, ini adalah hal yang baik. Kamu seharusnya sudah tahu cukup banyak tentang kehidupan Raja Api. Mahaguru Kura dengan penuh perhatian memperhatikan Teguh. Lalu berkata, tapi sebelum meninggalkan Serenara, dia memang melakukan beberapa pengaturan. Misalnya, untuk menghindari kepunahan keluarga gurunya, dia pernah membuat keturunan inti mereka bersembunyi dan pindah ke tempat lain dengan nama samaran. Selain itu, dia pura-pura menawarkan hadiah untuk mengejar dan membunuh keturunan keluarga sendiri. Pertama, mencari tahu apakah ada orang yang mengetahui berita tentang nadi itu dari luar. Kedua, menjadi pemburu dan mengejar musuh yang mengejar cabang pendukung itu sendiri. Setelah merasa semuanya sudah cukup, dia akhirnya meninggalkan Serenara dan kembali ke tanah leluhurnya, benua Eronia. Ternyata ada cerita seperti ini. Pantas saja, dia sudah menyuruh Istana Raja Serigala, organisasi Mata Elang, dan pasukan intelijen Kaisar bergabung. Tapi tetap tidak dapat mendengar sedikit pun kabar, mereka benar-benar bersembunyi dengan sangat ketat. Senior Kura, setelah Teguh menghela napas dalam hati, dia segera bertanya dengan tidak sabar, jadi, keturunan mereka sekarang ditempatkan di mana? Mereka tinggal di mana sekarang? Sekarang, mereka ada di sini. Mahaguru Kura mengeluarkan selembar kertas yang tertulis alamat. Setelah melihat Teguh, dia tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Sudah selesai. Mahaguru Kura tidak memberikan penjelasan yang terlalu banyak. Dia hanya berkata, ini adalah informasi tentang Raja Api dan keluarga yang dijaganya. Pertempuran tadi hanya karena aku ingin mengujimu saja. Tapi, kekuatan spiritual kura-kura yang aku gunakan sangat kuat dalam melukai ahli bela diri. Kalau tidak segera dihilangkan dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada meridian dan organ dalam. Sekarang, biarkan aku membantumu mengusir rasa dingin. Mahaguru Kura juga tidak ingin seperti ini. Tapi dengan adanya pemimpin sekte kegelapan yang tidak menghormati etika bela diri seperti Rina, dia tidak ingin mencampuri urusan mereka. Bagaimanapun juga, orang tua seperti dia ini tidak bisa bertahan dari gangguan. Ada begitu banyak murid di bawahnya yang juga tidak bisa bertahan dari gangguannya. Ini, Teguh melihat dengan heran. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun Mahaguru Kura tidak memberinya kesempatan itu. Dia langsung menekan Teguh untuk duduk. Pun dirinya sendiri duduk bersila di depan Teguh dan menggunakan kekuatan dalam dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu berlalu. Setengah jam kemudian, Mahaguru Kura menarik kembali kedua tangannya dan membuka matanya. Sudah. Dingin dalam tubuhmu sudah aku hilangkan dan sebarkan semua. Hanya dengan beristirahat sejenak, kamu akan pulih seperti semula. Teguh segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Senior Kura. Mahaguru Kura sebenarnya sudah berniat pergi. Mendengar perkataan Teguh, dia tiba-tiba berbalik dan dengan serius berkata, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jauhkan dirimu dari wanita iblis. Kalau tidak, suatu hari kamu pasti akan kena getahnya sendiri. Wanita iblis. Menjauh darinya. Apa maksud dari ucapannya? Teguh terkejut dan bingung bertanya, Senior Kura, apa maksud perkataanmu ini? Mahaguru Kura langsung mengerti. Bab 1382. Sepertinya, Raja Serigala di depan tidak tahu identitas dan kepergian pemimpin sekte kegelapan. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Dan wanita iblis itu sangat kejam dan mengerikan. Aku hanya mengingatkanmu dengan niat baik. Mahaguru Kura tidak menjelaskan lebih detail. Dia hanya berbicara sambil tersenyum. Teguh tak paham. Dia tentu tahu, pemimpin sekte kegelapan telah membunuh banyak orang dan dia bukanlah orang baik. Tapi apa hubungannya denganku? Apakah dia pernah bergabung dengan pemimpin sekte kegelapan? Dia tidak bisa mengerti. Teguh akhirnya tidak memikirkannya lagi. Setelah berterima kasih sekali lagi, dia dan Sena yang masih terlihat berpikir meninggalkan tempat itu. Karena telah mengetahui informasi keturunan keluarga Raja Api, maka saatnya untuk memenuhi sumpah. Raja Serigala, Raja Serigala. Mahaguru Kura menatap punggung Teguh yang menjauh, menggelengkan kepala dan berkata, semoga kamu bisa segera sadar dan pergi. Setelah bergumam sendiri, Mahaguru Kura lalu masuk ke ruangan rahasia. Rina dan Manggala Naga sudah menunggu di sana sejak lama. Pemimpin sekte kegelapan. Mahaguru Kura berkata dengan jujur,
aku sudah memberitahu Raja Serigala semua informasi sesuai permintaanmu. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janji dan membebaskan murid-muridku. Rina jelas-jelas selalu memperhatikan hal-hal di luar. Saat itu dia memberikan isyarat kepada Manggala Naga. Manggala Naga segera memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan murid-murid Mahaguru Kura. Setelah kejadian itu berakhir, Rina membawa Master Sekte Kegelapan pergi dari sana. Sudah pergi. Semuanya sudah pergi. Mahaguru Kura melihat keduanya pergi. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di matanya. Membuat sudut mulutnya membentuk lengkungan yang penuh arti saat itu. Sesaat kemudian, Mahaguru Kura datang ke tebing di dalam kerajaan rahasia kura-kura. Di sana, sudah ada seorang pria bertopeng jubah hitam yang menunggunya. Melihat pola topeng itu, tepat seperti orang yang menyusup keluar tenda teguh semalam. Kamu datang. Pria bertopeng melihat Mahaguru Kura, memberi salam dengan santai lalu melepas topengnya. Wajah di balik topeng itu sudah tua dan tampak seperti abu mati yang sakit. Tidak berbeda jauh dengan tulang kering di dalam kuburan. Pun matanya seperti mata ikan mati. Wajahnya terlihat sangat menakutkan. Bisa dikatakan seperti wajah mayat yang sudah mati bertahun-tahun. Namun, Mahaguru Kura jelas sudah terbiasa dengan hal ini. Dia melirik sebentar, lalu mengerutkan kening dan berkata, waktu yang berlangsung sekarang semakin singkat. Ayo, aku akan menggunakan teknik napas kura-kura untuk memperpanjang hidupmu. Siapa yang menyangka? Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya menolak. Tidak perlu. Tubuh sakit dan cacat seperti aku ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Memaksa menggunakan ilmu rahasia untuk memperpanjang hidup hanya akan menghentikan waktu kematian sebentar. Itu juga akan menyebabkan kekuatanku menurun drastis. Jatuh ke alam bela diri dewa. Sampai saat itu, aku tidak akan bisa bertahan sampai hari pewarisan rahasia keluarga. Jangan bilang, apa kamu mau membuatku menunggu selama 1000 tahun hanya untuk menjadi sia-sia? Mahaguru Kura terdiam. Dia dan orang berjubah hitam sudah saling mengenal bertahun-tahun. Mengetahui identitasnya, mengetahui keadaannya, bahkan mengetahui takdirnya. Berabad-abad lamanya menunggu. Mahaguru Kura menghela nafas dan berkata dengan tulus, kamu benar-benar telah menderita. Raja Serigala ini beruntung. Pergi ke benua Eronia dan mendapatkan warisan Raja Api yang terlantar di sana. Tapi, saat itu, Mahaguru Kura tiba-tiba berbalik arah dan pandangannya jatuh pada orang berjubah hitam. Apa kamu yakin ingin memberikan warisan keluarga kalian kepada Raja Serigala? Bab 1383. Kalau Teguh ada di sini dan mendengar percakapan mereka, pasti dia bisa menebak beberapa petunjuk. Hanya saja, tidak ada kesempatan untuk itu. Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, memandang ke langit dengan mata yang berkedip penuh kekaguman. Aku melihat Raja Serigala serenara dengan mata kepalaku sendiri. Kekuatannya nggak buruk. Kualifikasinya bagus. Keberuntungannya juga nggak buruk. Saat ini, dia memang satu-satunya kandidat yang cocok untuk mewarisi keluarga ini. Tapi, aku masih harus melihat karakternya. Ternyata, orang berjubah hitam ini berasal dari keluarga yang dijaga oleh Raja Api, di mana ada satu-satunya orang yang masih hidup yang mewarisi ilmu leluhur. Dia bertahan selama ribuan tahun dengan susah payah. Hanya bergantung pada teknik napas kura-kura dari Mahaguru Kura untuk bertahan hidup. Semuanya demi mewariskan ilmu keluarganya dan mencegah kehancurannya dalam aliran waktu yang panjang. Raja Serigala Serenara memang memiliki rasa cinta dan kesetiaan. Mahaguru Kura memberikan penilaian singkat, dan lalu bertanya, kapan kamu berencana memulai strategi? Dalam mata tua yang keruh dari pria berjubah hitam, ada kilauan cemerlang. Raja Serigala pasti akan pergi menemui mereka sekarang setelah mengetahui alamat keturunanku. Ayo kita mulai susun strateginya. Dia tidak memiliki banyak waktu lagi. Selain itu, selama 1000 tahun pria berjubah hitam telah melakukan banyak persiapan, hanya untuk menunggu orang yang beruntung itu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai. Baiklah. Mahaguru Kura mengangguk. Dia segera memanggil muridnya untuk mengatur segala sesuatunya. Provinsi Sankara. Kota Jinkara. Ini adalah tempat yang disebutkan oleh Mahaguru Kura, keturunan dari Raja Api. Dilihat dari ketinggiannya, keadaan darurat. Begitu banyak tentara yang bersenjata lengkap. Mereka berdiri tegak seperti tombak, menjaga sekitar bandara. Jangankan satu orang, bahkan jika seekor nyamuk terbang masuk, kita harus menyelidiki leluhur mereka sampai 8 generasi ke belakang dengan jelas. Dan bahkan mencabut bulu keringat di paha mereka.
Sementara menunggu di bandara, pemimpin yang terkemuka dengan keanggunan yang penuh kerendahan hati, orang itu adalah Gubernur Provinsi Sankara, Hariri. Di belakangnya, Wakil Gubernur, Komandan, Jenderal. Semuanya yang hadir adalah pejabat terkemuka di Provinsi Sankara. Sudah datang. Semangat. Jangan mempermalukan Provinsi Sankara kita. Hariri melihat pesawat khusus milik pasukan serigala itu turun perlahan. Dia menekan suaranya untuk memberi isyarat kepada semua pejabat di belakangnya. Para pejabat segera mengangkat kepala dan tegap, tidak berani sedikit pun mengendur. Ini adalah Raja Serigala. Ketika pesawat khusus akhirnya berhenti, pintu kabin pun terbuka. Seorang sosok yang menguasai dunia melangkah keluar dengan langkah besar. Orang itu adalah Teguh. Yang Mulia Raja Serigala. Yang Mulia Raja Serigala. Tiba-tiba, semua pejabat menghormat dengan hormat yang sama. Teguh mengangguk kecil. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung mengeluarkan secari kertas dan bertanya kepada Hariri, "Apa kamu tahu, siapa yang tinggal di alamat ini?" Hariri baru tahu bahwa Raja Serigala datang dengan gembar-gembor. Dia datang mencari seseorang. "Raja Serigala, beri aku 3 menit. Aku akan segera memeriksa mereka." Setelah dengan tegas menjami, Hariri segera mengatur sekretaris untuk mencari informasi ini. Lalu dia diam-diam mencatat alamat ini di dalam hatinya. 2,5 menit kemudian, sekretaris kembali dengan sikap serius lalu dia berkata, "Yang Mulia Raja Serigala, Tuan Hariri, tempat ini ditinggali oleh sepasang kakak beradik. Nama anak laki-laki adalah Selby, dan nama anak perempuan adalah Luciana." Sepasang kakak beradik. Teguh mengangkat alisnya, tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Keluarga ahli bela diri kuno yang dulu bisa menjadi yang terbaik. Pernah muncul seorang master yang luar biasa seperti Raja Api, sekarang hanya tinggal sepasang saudara. Meskipun mengalami kemunduran di tengah jalan, mestinya tidak perlu sampai seperti ini, kan? Bagaimanapun juga, mereka harus menjaga keluarga tetap utuh. Ini aneh, ucap Teguh sambil mengarahkan pandangannya ke Sena di sampingnya. Sebuah keluarga besar, hanya tersisa 2 saudara, rasanya sulit dipercaya. Dalam benaknya dia berpikir, mungkin informasi yang diberikan oleh Mahaguru Kura padanya memiliki arti yang lain. Bab 1384. Enggak mungkin. Sena mengerti maksudnya dan menggelengkan kepalanya. Kalau Mahaguru Kura memang ingin membantu menyembuhkanmu, dia enggak akan memberitahumu informasi yang salah. Menurutku, alasannya sederhana saja. Dunia sekuler dan dunia bela diri kuno adalah 2 dunia yang berbeda. Sangat berbeda dan sulit untuk dilintasi. Terlebih lagi, dunia bela diri kuno memiliki aturan yang telah menjadi kebiasaan sejak zaman dulu. Nggak boleh membocorkan semua informasi tentang dunia bela diri kuno di dunia sekuler. Anggota keluarga Raja Api tersisa 2 orang saja. Bisa dibilang, mereka akan segera punah. Tentang informasi yang lebih lengkap, kita harus bertanya langsung pada yang bersangkutan. Teguh merasa janggal, jadi dia hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi ke sana." Sambil terus mengobrol, mereka berdua pergi ke alamat yang tertera di atas kertas. Raja Serigala, berusaha keras dan dengan penuh harapan mendekat, "Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau ada, beritahu saya. Saya pasti akan melakukannya dengan baik." Teguh tidak ingin membuat kehebohan besar. Dia menolak dan berkata, "Kalian bisa melakukan apa yang kalian mau, nggak perlu mengikutiku." Baik, saat Teguh bicara, Hariri harus mengikuti perintah meskipun tidak ingin melakukannya. Setelah itu, Teguh dan Sena pergi ke alamat tersebut. Jarak yang tertera di dalam peta tidaklah jauh. Sehingga mereka memilih berjalan kaki. Wah, ketika melewati sebuah sekolah, terdengar suara tangisan yang keras. Teguh melihat ke arah sumber suara. Ternyata itu adalah seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun. Balonnya tersangkut di dahan pohon. Dia tak bisa mengambilnya dan hanya bisa menangis di sana. Hahaha. Teguh Laksmana tertawa terbahak-bahak dan segera membantunya mengambil balon itu. Wush. Pada saat itu, seorang gadis yang masih mengenakan seragam dan rambut yang dikuncir kuda, dengan langkah cepat menghampiri anak kecil itu. Tanpa ragu dia langsung melompat dan mengambil balon itu. Ini, gadis itu mengembalikan balon kepada anak laki-laki kecil dan dengan senyum lebar berkata, "Dik, anak laki-laki nggak boleh sembarangan menangis, loh. Nanti kalau ada masalah lagi, jangan sungkan mencari orang untuk meminta bantuan, ya." Dia terlihat sangat cantik, bulu mata yang lentik, dan mata yang bulat, seperti bulan sabit di langit.
Benar-benar terlihat cantik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Sienna. Anak laki-laki itu segera mengambil balonnya kembali dan berterima kasih. Baron akan ingat, aku nggak akan cengeng. Lagi, anak manis. Gadis itu tersenyum dan mengelus kepala Baron. Luciana Junot. Luciana, sekelompok orang memanggilnya. Sekelompok remaja laki-laki SMA datang entah dari mana. Begitu melihat seorang gadis, mereka segera memanggil namanya dan mendekatinya. Melihat situasi itu, Luciana segera pergi. Luciana Junot. Teguh dan Sena terkejut ketika mendengar nama itu. Dia adalah salah satu dari dua bersaudara yang mereka caril. Tak disangka, mereka akan menemukannya dengan cara yang tidak sengaja. Luciana, jangan kabur. Luciana, kamu tidak bisa lari lagi. Luciana. Sekelompok anak laki-laki itu terus mengejarnya dan memanggil nama Luciana. Setelah Teguh dan Sena yakin, mereka ikut mengejar Luciana. Wush, wush. Luciana yang berada paling depan panik dan langsung menghindar ke jalan buntu. Setelah masuk, dia baru menyadari hal ini. Sementara itu, sekelompok anak laki-laki di belakangnya sudah menghalangi jalan keluarnya. Bab 1385. Sial, Luciana melihat sekelilingnya sambil terus berjalan mundur. Dia berusaha mencari barang yang bisa digunakannya untuk membela diri. Sayang sekali, di dalam gang hanya ada tumpukan sampah busuk, maka tidak ada benda yang bisa dia gunakan. Larilah, cepat lari. Luciana, jalan ini adalah pilihanmu sendiri, hahaha. Luciana, bukankah lebih baik kamu patuh daripada melawan kami? Apa sih yang kamu inginkan? Luciana, sekelompok siswa SMA laki-laki tertawa jahat dan mengelilinginya. Mereka mengepungnya dan tersenyum jahat. Kalian, Luciana menatap sekelompok siswa SMA laki-laki itu dan berkata dengan nada dingin. Kalian akan mendapat ganjaran karena membantu para penjahat dan melakukan hal-hal buruk. Suatu hari nanti, sudahlah, sebelum Luciana selesai berbicara, seseorang menyela ucapannya. Seorang pemuda dengan pakaian mewah muncul dari tengah-tengah kelompok siswa SMA itu. Dia menggunakan barang-barang bermerek dan terlihat sangat sombong. Orang itu bernama Zuhair Quinn. Dialah yang mengatur semuanya hari ini. Pandangan Zuhair menggerayangi Luciana dan menggodanya, cepat ambil barangnya, jangan buang-buang waktuku lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan memeriksanya sendiri. Jelas sekali, ada sesuatu yang Zuhair butuhkan dari Luciana. Jangan harap, Luciana tetap bersikeras untuk tidak menyerah meskipun berada dalam situasi yang sulit. Barang-barang ini aku cari dengan susah payah. Barang-barang yang aku temukan memiliki informasi tentang bagaimana perusahaan keluargaku bangkrut dan bagaimana keluargaku hancur. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Ternyata, orang tua Luciana dulunya adalah pedagang di kota Jahan. Mereka pernah memiliki bisnis besar tetapi tiba-tiba bangkrut dalam waktu singkat. Bukan hanya perusahaan mereka yang sengaja dihancurkan oleh orang jahat, tetapi orang tua perempuan itu juga sering mengalami ancaman dan intimidasi. Hal itu membuat kedua orang tuanya mengalami depresi dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari gedung. Luciana selalu merasa ada yang janggal tentang kematian orang tuanya. Firasatnya berkata ada orang yang sengaja menjebak keluarga mereka. Oleh karena itu, dia melakukan penyelidikan diam-diam selama bertahun-tahun. Belum lama ini, dia telah menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, sebelum sempat melakukan penelitian dan analisis dengan baik, Zuhair sudah mengetahui. Rencananya, kebetulan sekali, ayah Zuhair ini adalah Lemuel Quinn yang mengambil alih bisnis keluarga Junot. Hal ini membuat kecurigaan Luciana semakin kuat. Kamu tidak mau memberikannya. Kalau kamu tidak mau memberikannya, maka aku yang akan mengambilnya sendiri. Zuhair menatap Luciana dengan sorot mata penuh selidik dan mengisyaratkan siswa-siswa SMA itu untuk menangkapnya. Cepat, tangkap. Seiring dengan perintahnya, para siswa SMA laki-laki yang sudah lama bersiap, akhirnya mendekati Luciana. Beraninya kamu menantang Kak Zuhair. Cari perkara, iya. Sialan, berani-beraninya kamu. Lebih baik kamu jujur kepadaku. Luciana, orang-orang itu sudah mengepungnya. Luciana memiliki beberapa kemampuan bela diri, jadi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia langsung memukul wajah salah satu pria yang datang dan berhasil membuatnya kesakitan. Kurang ajar, masih berani melawan. Ayo kita habisi dia bersama-sama. Ayo hajar dia. Pukulan Luciana bagai sumbu yang tersulut api. Semua siswa laki-laki itu menyerangnya secara bersamaan.
Meskipun Luciana berusaha keras melawan, pada akhirnya dia harus menyerah. Lawan yang dia hadapi terlalu banyak. Dua siswa laki-laki berhasil mengunci lengannya dengan kuat dari belakang. Tubuh Luciana memang terlihat sangat indah hingga membuat mata Zuhair tak bisa berhenti menatapnya. Luciana, cerita bersambung.